Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tan Yun menatap Xiao Yuan dan berkata, "Kamu ingin melarikan diri? Itu tidak mungkin." Menghadapi ribuan cahaya pedang milik Xiao Yuan, tiba-tiba kekuatan spiritual emas melingkar seperti naga di tubuh Tan Yun. Para murid yang melihat Tan Yun berteriak, "Ini gila, tubuh Tan Yun terlalu kuat." Setiap cahaya pedang milik Xiao Yuan menghantam tubuh Tan Yun dengan keras. Meskipun Tan Yun belum menyelesaikan tubuh tirani Hongmeng tingkat ketiga, tetapi kekuatan fisiknya hampir setara dengan senjata harta karun tingkat atas, dan Tan Yun memiliki kekuatan untuk menghancurkan senjata harta karun tingkat menengah hanya dengan tangan kosong. Ribuan cahaya pedang milik Xiao Yuan bisa menghancurkan senjata harta karun tingkat menengah dengan sangat mudah. Tetapi ribuan cahaya pedang itu tidak bisa melukai Tan Yun. Ketika semua cahaya pedang telah menghilang, Xiao Yuan baru saja melarikan diri ke tepi arena hidup dan mati. Hanya satu langkah lagi, maka Xiao Yuan bisa pergi dari arena hidup dan mati. Tetapi satu langkah itu terasa terlalu jauh baginya. Tiba-tiba ada suara ledakan di belakangnya, dan Xiao Yuan menjadi ketakutan. Dia berbalik dan mengayunkan pedangnya ke arah dada Tan Yun. Tan Yun menghindar, dan dia mengayunkan pedang Dewa Hongmeng untuk menebas kaki Xiao Yuan. Setelah itu, Tan Yun menusuk dada Xiao Yuan. Xiao Yuan yang kehilangan kakinya, dia terpental sejauh 200 kaki dan jatuh di samping Yang Kang. Ternyata waktu yang Tan Yun gunakan untuk melawan 26 orang itu hanyalah 30 menit. Tan Yun menghilang dan muncul di depan Xiao Yuan dan Yang Kang. Dia menatap Yang Kang dan berkata dengan dingin, "Aku diperintahkan oleh kepala sekte untuk pergi ke gerbang dalam dan memilih murid. Tetapi gurumu sangat arogan dan menghalangiku. Jadi aku menghabisinya. Yang Kang, kamu ingin menghabisiku hari ini. Jadi kematianmu itu tanggung jawab dirimu sendiri." Mata Yang Kang menjadi merah, dan ketika dia ingin mengatakan sesuatu, dia ditebas oleh Tan Yun dengan pedang Dewa Hongmeng. Tan Yun berbalik dan menatap Xiao Yuan yang sedang merangkak di tanah. Ketika Xiao Yuan hendak berbicara, tiba-tiba sebuah suara cemas terdengar di langit. "Tan Yun, mohon berbelas kasihan." Begitu kata-kata itu terdengar, seorang pria tua dengan janggut putih yang menggunakan jubah penegak hukum melayang di atas arena hidup dan mati. Orang itu adalah tetua penegak hukum gerbang abadi, yaitu Lu Hang. Lu Hang menatap Tan Yun dan memohon, "Tan Yun, kuharap kamu melepaskan muridku." Mendengarkan hal itu, Tan Yun bergumam di dalam hatinya, "Orang tua sialan ini memohon padaku. Dia benar-benar tidak tahu malu." Tan Yun menginjak dada Xiao Yuan dan menatap Lu Hang. Lalu dia berkata, "Tetua penegak hukum, junior ini akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada muridmu. Jika dia menjawab dengan jujur, maka junior ini mungkin akan membiarkannya pergi." Lu Hang berkata, "Tan Yun, kamu memang baik hati. Kamu bisa bertanya apa saja. Setelah kamu bertanya, lelaki tua ini akan menyembuhkan muridku." Tan Yun berkata, "Tetua penegak hukum tidak perlu cemas. Junior ini akan segera bertanya." Xiao Yuan gemetar saat Tan Yun menginjak dadanya. Lalu dia berkata, "Tan Yun, tolong jangan habisi aku. Jika kamu memiliki pertanyaan, aku akan menjawabnya." Tan Yun tersenyum sinis dan berkata, "Mari kita bicarakan. Saat malam hari lebih dari sebulan yang lalu, apa yang kamu lakukan dengan sekelompok murid penegak hukum lainnya? Kalian menggunakan topeng berwarna hitam." Begitu mengatakan hal itu, Lu Hang yang melayang di udara, tubuh tuanya sedikit gemetar. Ada sedikit kepanikan
dan niat membunuh melintasi matanya. Pada saat ini, puluhan ribu murid dari berbagai divisi yang menonton. Mereka melihat bahwa hanya tersisa Xiao Yuan saja yang masih selamat. Itu membuat mereka takut dan tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka memandang Tan Yun dan hati mereka terasa dingin. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, akan sulit bagi mereka untuk percaya bahwa 26 jenius di alam pemurnian jiwa dapat dikalahkan oleh Tan Yun dengan sangat cepat. Dari 26 murid itu, hanya Xiao Yuan yang dibiarkan hidup. Pada saat yang sama, di tengah kengerian, semua murid merasa ada rahasia tersembunyi dalam kata-kata Tan Yun yang bertanya pada Xiao Yuan. Xiao Yuan berkata, "Tan Yun, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Mata Xiao Yuan memancarkan kepanikan dan jantungnya berdetak dengan kencang. Tan Yun berkata, "Kamu bilang tidak tahu, apakah itu benar? Sepertinya aku perlu menjernihkan pikiranmu dan membuatmu mengingatnya." Kaki kiri Tan Yun tiba-tiba meremukkan telapak tangan kiri Xiao Yuan. Xiao Yuan berteriak kesakitan, "Guru, tolong aku! Cepat tolong aku!" Tubuh Lu Hang gemetar. Dia ingin segera menghabisi Tan Yun, tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat melakukan hal itu di depan puluhan ribu murid. Lu Hang sebenarnya tahu bahwa dia akan melanggar aturan sekte jika menghentikan pertarungan hidup dan mati antara Tan Yun dan Xiao Yuan. Lu Hang menebak bahwa Tan Yun sepertinya tahu sesuatu. Jika tidak, Tan Yun pasti tidak akan menyebutkan apa yang terjadi pada malam hari sebulan yang lalu. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan berteriak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Hanya aku yang bisa. Tentu saja, itu tergantung apakah aku ingin menyelamatkanmu atau tidak." Saat Tan Yun berkata, dia menginjak dada Xiao Yuan dengan kaki kanannya dan menginjak tangan kiri Xiao Yuan dengan kaki kirinya. Dia sedikit memusatkan kekuatan spiritualnya yang membuat Xiao Yuan semakin merasakan sakit. Xiao Yuan menangis dan berkata, "Tan Yun, selama kamu tidak menghabisiku, aku akan mengatakan apapun." Tan Yun berkata dengan dingin, "Karena aku bertanya padamu apa yang terjadi pada malam itu, aku tahu apa yang terjadi. Jadi jangan mencoba membohongiku. Aku tidak pernah melepaskan musuh manapun, tetapi aku bisa berjanji padamu hari ini, selama kamu mengatakannya, aku akan melepaskanmu." Xiao Yuan mengangguk dan berkata, "Baiklah, kamu bisa bertanya apapun." Tan Yun berkata, "Siapa dua kelompok lainnya yang mengejar dan menyerang tetua kedua divisi berjasa?" Xiao Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu, aku bersumpah, aku benar-benar tidak mengenal mereka." Tan Yun berkata, "Baiklah, aku akan bertanya lagi padamu. Siapa yang menyakiti tetua kedua divisi berjasa?" Xiao Yuan berkata dengan jujur, "Tan Yun, aku bersumpah, itu benar-benar bukan aku. Ketika aku memimpin seseorang untuk mengejar Shen Qingfeng, dia sudah terluka. Sungguh aku tidak berbohong padamu." Tan Yun mengangguk dan tiba-tiba berteriak, "Dari 3 kelompok, siapa yang mengambil 1 juta batu roh tingkat tinggi milik divisi berjasa?" Xiao Yuan berkata, "Tan Yun, aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu." Xiao Yuan memucat dan memohon belas kasihan. "Tan Yun, tolong lepaskan aku." Tan Yun berkata, "Kamu tidak berguna. Aku akan memberimu 1 kesempatan lagi. Jika kamu tidak tahu, aku akan menghabisimu. Demikian pula, jika kamu mengatakan yang sebenarnya, aku akan membiarkanmu pergi." Xiao Yuan mengangguk dan berkata, "Katakan saja padaku." Tan Yun mengangkat kepalanya sedikit. Dia melirik Lu Hang, kemudian menundukkan kepalanya untuk menatap Xiao Yuan dan berkata,
Siapa yang memerintahkanmu untuk mengejar dan ingin menghabisi tetua kedua divisi berjasa? Ketika Xiao Yuan tertegun, Tan Yun berkata lagi, kamu tidak perlu menyembunyikan sesuatu. Kalau tidak, kamu akan menanggung konsekuensinya. Xiao Yuan berkata, Tan Yun, tidak ada yang memerintahkanku. Sebelum Xiao Yuan menyelesaikan kata-katanya, Tan Yun menghancurkan telapak tangan kanan Xiao Yuan dengan kakinya. Tan Yun berkata, kamu orang sialan. Kamu memimpin lusinan murid penegak hukum untuk mengejar dan ingin menghabisi tetua kedua divisi berjasa. Jika tidak ada yang memerintahkanmu, apakah kamu yakin dengan hal itu? Saat Xiao Yuan kehilangan anggota tubuhnya dan terluka parah, jiwanya menjadi lemah. Jadi dia dengan mudah dikendalikan oleh Tan Yun menggunakan mata Dewa Hong Meng. Tan Yun berkata, katakan padaku, siapa yang memerintahkanmu? Lalu katakan dengan keras, dan mengapa dia menyuruhmu? Segera Xiao Yuan menatap Luhang yang melayang di langit dan berteriak, Tan Yun dan semuanya, aku diperintahkan oleh guruku yaitu Luhang. Luhang berkata, murid tidak tahu diri, kamu berani memfitnah gurumu. Menghadapi kemarahan Luhang, Xiao Yuan mengabaikannya dan berkata, Tan Yun, karena kamu menyebabkan tetua penegak hukum gerbang dalam dihabisi oleh kepala sekte. Jadi guruku menyimpan dendam dan memerintahkan kami untuk menghabisimu. Guruku juga mengatakan, jika kami melihat murid divisi berjasa, kami juga akan menghabisinya secara diam-diam. Jadi malam itu, aku membawa seseorang untuk mengejar dan ingin menghabisi Shen Qingfeng. Setelah itu, Xiao Yuan berkata lagi, guru, kamu memang salah, jadi jangan menyangkalnya lagi. Mendengarkan kata-kata Xiao Yuan, Luhang sangat marah hingga hidungnya memerah. Gimana teman-teman episode kali ini? Semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini. Terima kasih.